Prinsip yang kedua adalah prinsip kehidupan koper, tentang koper. Setiap kita pasti kalau bepergian ada yang selalu membawa koper atau bawa ransel. Dan di dalam prinsip koper ini, apapun yang kita bawa harus benar-benar yang penting. Kita nggak bisa membawa segala sesuatu yang kita inginkan masuk ke dalam koper hidup kita. Seberapa besar koper hidup kita, seberapa banyak yang kita sanggup bawa, dan seberapa penting kita harus membawanya. Selama hidup kita tahu yang penting, maka yang tidak penting menjadi tidak berguna. Selama tahu yang berharga, maka segala yang tidak berharga tidak akan berguna. Selama kita tahu itu yang ilahi, maka segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan yang ilahi, maka itu tidak menjadi berguna lagi. Karena itu prinsip koper itu adalah hal yang penting bagi umat Tuhan. Kita nggak bisa memasukkan segala sesuatu dalam koper hati kita. Kita nggak bisa membawa segala sesuatu di dalam hati kita. Dan kita nggak bisa membiarkan semuanya kita bawa. Tetapi yang penting, yang utama, yang benar-benar berharga, akhirnya tidak terbawa. Buanglah yang tidak penting. Buanglah yang tidak berharga. Buanglah yang tidak ada berkaitannya dengan kekekalan. Maka engkau akan mengerti bahwa prinsip koper itu terbatas, sangat terbatas. Hanya yang penting, hanya yang utama, dan hanya yang kekal yang harus kita bawa dalam hidup kita. Itulah prinsip kehidupan yang kedua. Dan prinsip kehidupan yang ketiga adalah prinsip peti mati. Ini berbicara apa? Kalau kita masuk ke dalam peti mati, atau kita tidur sebentar di peti mati, atau kita berusaha diam di dalam peti mati, maka kita akan tahu bahwa urusan tentang kehidupan bukan apa yang kita kejar, bukan apa yang kita raih, bukan apa yang kita bisa jangkau, bukan apa yang kita bisa rebut. Tetapi berbicara tentang prinsip peti mati, itu berbicara tentang kekekalan, tentang hidup setelah kematian kita, tentang upah yang kekal, tentang apa yang dihargai Tuhan, tentang apa yang dipandang Tuhan, tentang apa yang dihormati Tuhan. Yang tidak dihormati tidak perlu, yang tidak dihargai oleh Tuhan tidak perlu, dan apa yang akan dirobohkan oleh Tuhan juga itu tidak perlu kita bangun. Karena itu saudara, ketika kita tahu bahwa hal yang utama, hal yang penting dan yang kekal, ketika kita bawa ke dalam ketiga prinsip kehidupan ini, maka kita tahu bahwa yang penting itu akan menyingkirkan yang tidak penting. Yang utama itu akan menyingkirkan yang tidak utama. Yang ilahi akan menyingkirkan yang tidak ilahi. Apakah saudara akan membuat sesuatu yang tidak ilahi menyingkirkan yang ilahi? Maka saudara sedang melakukan hal yang sia-sia. Ketika saudara sedang membuat yang tidak penting menjadi penting, maka engkau sedang melakukan yang akan dirobohkan oleh Tuhan. Ketika kita tahu dan kita melakukan sesuatu yang tidak berguna menjadi berguna, maka itu menyingkirkan yang berguna, maka yang berguna itu akan tidak kita bisa bawa ke dalam koper hidup kita, atau tidak bisa dimasukkan ke dalam peti mati, maka kita akan kecewa, maka kita akan benar-benar menyesal. Kenapa? Karena di hadapan Tuhan yang penting, yang utama, dan yang kekal, itulah yang menjadi perhatiannya.